Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Maya Novitasari, SE MAK, dan teman-teman kelas akuntansi 6B yang berbahagia. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Fania Eka dengan NIM 2003 1011033, Sherly Ardenia 2003 1011035, Yesilia Rima 2003 1011043, Tri Yuliastian dengan NIM 2003 1011045, dan Rani Dwi 2003 1011049. Di sini kami akan mempresentasikan materi akuntansi internasional dengan judul perubahan kurs. Baik, langsung saja ke materinya. Pasar falas dan kurs. Pasar falas atau mata uang asing merupakan mekanisme melalui mana valuta atau mata uang suatu negara ditukarkan dengan valuta negara lain. Kurs antar valuta ditetapkan dan transaksi antar falas diselesaikan. Dalam hubungannya dengan lokasi fisik, pasar falas bertebaran di seluruh dunia dan eksis jika individu-individu atau institusi-institusi saling bertukar valuta dari negara yang berbeda-beda. Pasar falas tersebut mempunyai aktivitas dan volume yang besar pada akhir 1990-an. Diperkirakan bahwa aktivitas pandangan harian diperkirakan sebesar 1.400 miliar dolar Amerika Serikat, padahal pada tahun 1989 baru sebesar 600 miliar dolar Amerika Serikat. Falas merupakan valuta negara lain, bentuknya dapat berupa uang kertas, koin atau logam, bank draft, dan cek. Transaksi falas merupakan transaksi di mana dua pihak setuju untuk menukarkan valuta yang satu dengan valuta yang lain pada kurs tertentu. Terdapat berbagai tipe transaksi pertukaran yang meliputi spot transactions, forward contracts, currency swaps, dan currency options. Exposure falas merupakan sebuah ukuran terhadap potensi perubahan profitabilitas, arus kas, dan nilai pasar sebuah perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kurs. Manajemen keuangan yang sehat menuntut bahwa exposure falas dimonitor dan dikelola untuk memaksimalkan profitabilitas, arus kas, dan nilai pasar perusahaan. Exposure falas secara konvensional diklasifikasi menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama exposure translasi atau exposure akuntansi, yang kedua exposure transaksi, dan yang ketiga exposure ekonomi atau exposure operasi. Exposure translasi disebut juga exposure akuntansi, timbul karena laporan keuangan perusahaan afiliasi asing yang didenominasi dalam falas harus didominasi ulang ke dalam valuta perusahaan induk agar dapat disusun laporan keuangan konsolidasian. Meskipun tujuan utama translasi adalah untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian, translasi juga membantu dalam mengevaluasi kinerja semua perusahaan afiliasi dimanapun dengan mengubah angka-angka laporan ke dalam sebuah valuta umum atau yaitu valuta perusahaan induk. Karena setiap alat ukur umum dapat membantu pembandingan, penggunaan valuta perusahaan induk adalah yang paling tepat karena mayoritas pemegang saham perusahaan biasanya berada di negara perusahaan induk, dan karena itu menuntut bahwa kinerja diukur dalam valuta negara mereka atau annual revenue growth. Exposure transaksi berkaitan dengan sensitivitas arus kas kontraktual perusahaan yang dinyatakan dalam falas terhadap perubahan kurs yang diukur dalam valuta domestik perusahaan tersebut. Laba atau rugi luar biasa atau gains of loss yang timbul dari penyelesaian terhadap kewajiban-kewajiban dan klaim-klaim yang dapat dinyatakan dalam falas. Exposure transaksi dapat timbul karena transaksi-transaksi berikut ini. Yang pertama, membeli atau menjual barang atau jasa secara kredit yang harganya secara kesepakatan dinyatakan dalam falas. Yang kedua, meminjam atau meminjamkan dana dalam falas. Yang ketiga, terikat dalam kontrak untuk membeli atau menjual falas pada tanggal tertentu di masa mendatang. Yang keempat, transaksi-transaksi ekonomi lain untuk memperoleh aset atau mendapatkan utang yang dinyatakan dalam falas. Akuntansi untuk fluktuasi kurs. Perusahaan yang terlibat dalam bisnis global menghadapi resiko terjadinya laba atau rugi dari fluktuasi kurs. Tetapi untuk memahami hal tersebut ada manfaatnya untuk membedakan antara transaksi asing dan transaksi falas, karena tidak setiap transaksi asing yang dinyatakan dalam falas sehingga tidak setiap transaksi asing merupakan transaksi falas. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan Indonesia mengekspor barang ke sebuah perusahaan di Amerika Serikat dengan denominasi
dolar Amerika Serikat, maka perusahaan Indonesia tersebut melaksanakan sebuah transaksi falas dan menghadapi eksposur transaksi. Tetapi sebaliknya, perusahaan tersebut tidak melakukan transaksi falas meskipun terlibat dalam transaksi asing karena faktornya dinyatakan dalam valutanya sendiri. Laba dan rugi transaksi berbeda dengan laba dan rugi translasi. Laba dan rugi transaksi direalisasi dan memengaruhi arus kas perusahaan. Perlakuan akuntansi terhadap laba dan rugi transaksi falas yaitu laba dan rugi tersebut harus dimasukkan ke dalam laporan hasil usaha dan mempengaruhi laba pada periode terjadinya laba dan rugi transaksi tersebut. Transaksi falas. Dalam transaksi falas, salah satu isu akuntansinya adalah berkaitan dengan bagaimana transaksi tersebut harus dicatat dalam melaporkan valuta pada tanggal terjadinya transaksi pada saat penyelesaian. Dalam transaksi tunai, terdapat persetujuan umum bahwa transaksi harus dicatat dengan menggunakan kurs pada tanggal transaksi atau spot exchange rate. Jika tidak diberikan termin kredit, tetapi dalam peristiwa transaksi kredit ada dua lagi isu akuntansi yang muncul. Salah satunya adalah bagaimana melaporkan penyesuaian kurs pada tanggal pelaporan keuangan. Kurs falas pada tanggal tersebut sangat mungkin atau probable berbeda dengan kurs pada tanggal transaksi penjualan atau pembelian. Berkenaan dengan pertanyaan ini, ada dua pandangan mengenai apakah transaksi harus dianggap sebagai sebuah transaksi tunggal atau dua buah transaksi. Yang pertama, pendekatan transaksi tunggal, dan yang kedua, pendekatan transaksi ganda. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.